but I'm getting closer. Is this gonna be too much for us to bear? I need to take it slow. Ya, halo teman-teman. Selamat datang lagi di channel saya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, udah lama kita nggak review mobil ataupun ulas masalah mobil. Kali ini saya mau mereview mobil pemakaian pribadi saya. Jadi ini adalah Toyota Limo tahun 2011. Jadi ini kalau di luar negeri, di Arab kalau tidak salah, ini adalah Toyota Yaris namanya. Tapi untuk di Malaysia, Thailand ini masih sama Vios. Nah, sedangkan ini Limo. Limo itu adalah ekstraksi. Jadi teman-teman harus bisa mungkin sekarang udah banyak berseliweran di jalan ya. Jadi beda paling mencolok tuh di cakram belakang. Kalau ada cakram belakang itu biasanya Vios. Oke, jadi ada Vios E dan Vios G. Itu untuk pemakaian pribadi. Nah, kalau ini adalah Vios Limo ataupun biasanya disebut Philly, ataupun ini adalah Toyota Limo karena di BPKB STNK ini adalah Limo gitu. Oke, jadi ini mobil ini sudah saya gunakan ya, sudah saya gunakan selama 2 tahun lebih. Jadi saya mau berbagi apa aja suka dukanya. Oke, jadi kita review sekilas dulu ya teman-teman. Oke, jadi ini sudah saya kasih sirip hiu, terus atapnya saya stiker hitam mengkilap ya, hitam metalik kalau nggak salah. Terus udah ada ductile. Ini ductile bukan spoiler. Kalau spoiler kan yang tinggi itu gawang, tapi saya lebih yang ductile aja. Terus untuk yang saya upgrade udah power window, udah double din, terus udah saya pasang subwoofernya juga, jadi mantap. Terus untuk velgnya ini celong ya, ini velg celong ring 16. Masih ada lampu di sini, karena nggak ada lampu di sini jadi biar lebih safety. Terus saya kasih mata sipit itu saya beli sendiri, terus saya pasang sendiri. Terus sudah ada fog lamp, dan ini sudah plat hitam atas nama saya sendiri. Oke, ini velgnya ini ring 16 ya, ring 16 185 55. Oke, jadi masih cukup nyaman. Jadi semakin tampilannya velg itu semakin ring 17 semakin kurang nyaman. Kalau ring 15 sesuai dengan velg OM-nya, velg originalnya itu pasti nyaman. Vios itu kan dia ring 15 kalau tidak salah. Oke, jadi itu sekilas. Mobil ini sudah saya gunakan selama 2 tahun lebih. Jujur ini tidak ada kendala teman-teman. Nanti cuma saya jelaskan. Jadi pas 1 tahun kemarin, nah itu jadi buat teman-teman yang sudah membeli Limo ataupun mobil-mobil lain sebenarnya, jadi cek di radiatornya. Jadi saya pengalaman kemarin. Oke, kita cek langsung ya. Sorry, salah buka guys, tadi buka bagasi. Sini dia. Oke, ini tampilan dalam mesinnya. Ini sudah VVTi, mesinnya adalah 1 MZFE. Ini teman-teman tidak diragukan lagi kebadakannya. Badak sama irit dan bandel. Ini tidak ada rembes-rembes, cuma kotor. Ini saya nggak berani, paling saya nggak berani saya salon, cuma saya lap-lap aja. Soalnya kan takut karet-karetnya udah getas. Terus penting cek oli. Nah ini teman-teman kemarin juga saya sering dengar kalau
olinya itu untuk Vios itu Vios Yaris Vampir oli, kadang oli berkurang sendiri. Nah itu coba dicekkan teman-teman. Kalau ini alhamdulillah tidak pernah kekurangan oli ya. Oke, nanti saya jelasin lagi. Jadi kemarin tuh ada ini teman-teman, trouble di radiatornya. Jadi 1 tahun kemarin ternyata radiatornya lama itu kropos ini. Nah pas saya dari menuju Bandara Jia itu, di tengah jalan itu ininya tuh kropos, terus apa namanya, hancur di bagian ini kalau nggak salah. Jadi karena ini namanya water bypass radiator ya. Nah jadi teman-teman harus ini dicek. Nah ini sudah saya ganti 1 tahun lalu, terus sekalian dengan tutup radiatornya. Nah ini jadi wajib ini teman-teman. Jadi ciri-cirinya kemarin itu pas di sana, oke udah mulai panas. Nah jadi kemarin pas saya bawa itu, saya nggak lihat di indikator speedometer ya. Nah itu gigi 3 setiap gas tuh kok ngelitik parah, terus berapa kali ngelitik itu ya, 2 kali ngelitik kok ngelitik banget. Nah akhirnya saya lihat di engine-nya nyala, akhirnya saya berhenti, terus saya buka, ternyata ininya udah jebol, hancur, meledak itu kayaknya. Nah akhirnya untung ada bengkel yang masih buka itu, jadi saya minta tolong, akhirnya dibantu. Nah terus yang penting bisa pulang dulu, sampai di rumah keesokan harinya baru saya ke bengkel langganan ini beli water bypass sama ganti tutup radiatornya ini. Nah sudah 1 tahun lebih nih aman. Nah itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Terus overall tuh nggak ada lagi sih. Ini untuk bagian mesin dan lain-lain tidak pernah rembes, aman. Nah cuma nanti seringnya saya lihat di grup itu di oli. Nah ini alhamdulillah oli tidak pernah kurang ya. Overall normal banget. Jadi teman-teman yang mau beli mungkin dicek langsung ya, cek langsung atau biar lebih mantep. Jadi tidak menyesal kemudian, mungkin gitu. Namanya beli mobil bekas teman-teman, apalagi ini mobil bekas ekstraksi, jadi ini kilometernya gondrong banget. Besok kita review detail aja, tapi ini sekilas dulu aja pemakaian apa namanya saya selama 2 tahun ini. Alhamdulillah belum ada trouble sama sekali teman-teman. Cuma ini kadang kalau misalnya gigi 3 itu kadang ngelitik, kalau misalnya RPM metal tinggi jadi harus dioper. Tapi kadang hilang sih ngelitiknya tuh. Mungkin minta di overhaul ya. Oke. Dan untuk bodinya sih cuma ini ada insiden ini, ditabrak dari belakang sih, cuma ini ditabrak sama motor, di arah UPN Yogyakarta. Tapi ya ini cuma body kitnya saking kencangnya sampai retak nih, retak tipis sih. Ini kalau di kemarin udah tanya, paling biayanya 300. Nah kelemahan kalau kita pakai body kit teman-teman, ini retak nih. Nah ini juga retak karena sering gasur nih, apalagi kalau yang ceper ya. Jadi ini padahal ini masih 4 jari loh, masih 4 jari teman-teman. Nah masih 4 jari aja gasruk di pom bensin yang kalau naik yang tinggi ataupun tempat parkir yang tinggi. Nah itu emang butuh kesabaran pelan-pelan. Padahal ini masih standar nih, masih 4 jari, belakang juga 4 jari. Nggak bareng saya ceperin karena mobil ini untuk akomodasi ke kampung, platnya AA, ke Magelang. Dari Jogja ke Magelang itu di lereng gunung teman-teman, lereng Gunung Sumbing.
Nah, tahu sendiri kalau jalan pedesaan tuh kayak gimana. Kadang kalau pas-pasan ada jalan kecil, itu kita harus keluar jalur. Nah, kelemahan kalau sedan gitu. Tapi kalau udah di jalan halus, ataupun di ring road, nah itu teman-teman mau geber berapapun enak banget ini. Gak ada goyangnya belas. Oke, itu aja teman-teman untuk ini. Jika nanti ada kekurangan di video ini, saya buatkan video lagi. Untuk bagasi belakang, kita lihat ini bagasinya agak berantakan. Oke, udah saya kasih subwoofer. Ini ada ban serepnya, ini karpetnya saya pasang sendiri. Oke, begitu teman-teman. Jadi overall saya pakai mobil ini alhamdulillah tidak ada kendala ya. Nah, mungkin teman-teman yang mau beli, yang namanya beli mobil bekas itu memang harus butuh ketelitian. Terus ini kan ekstraksi mobil, ibaratnya mobil bekas yang bukan ekstraksi aja tuh teman-teman harus teliti. Oke, begitu teman-teman, kita sampai jumpa di next video. Bye bye.